Baik, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktorial dalam rancangan bujur sangkar Latin atau bisa disebut RBSL. Rancangan bujur sangkar Latin adalah rancangan yang mampu mengendalikan komponen keragaman unit-unit percobaan dari dua kontrol lokal. Perlakuan-perlakuan dalam RBSL dikelompokkan ke dalam dua kontrol lokal, yaitu yang pertama baris dan yang kedua yaitu kolom. Yang berikut rancangan bujur sangkar Latin. Yang pertama, rancangan percobaan yang digunakan pada tempat yang tidak homogen dan RAK. Yang kedua, jika tidak homogen ke satu arah saja, RAK tidak bisa digunakan RBSL. Prinsip kawasan setempat atau lokal kontrol, baris dan kolom. Yang keempat, arah panjang blok tegak lurus arah peralihan kesuburan, mengendalikan gelar percobaan, dan membandingkan perlakuan pada blok yang dianggap seragam atau sudah dibuat homogen. Rancangan bujur sangkar Latin RBSL diterapkan pada percobaan yang dilakukan pada lingkungan tidak homogen, di mana terdapat dua sumber keragaman di luar faktor penelitian. Dalam percobaan RBSL, setiap unit percobaan ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak ada perlakuan yang sama dalam satu baris atau kolom. Ciri khas RBSL adalah jumlah ulangan yang sama dengan jumlah perlakuan. Disarankan RBSL diterapkan pada percobaan yang memiliki 4-8 perlakuan. RBSL jarang digunakan karena yang pertama, jumlah baris sama dengan jumlah lajur. Jumlah lajur sama dengan jumlah perlakuan. Bila jumlah perlakuan terlalu kecil, maka ulangannya juga menjadi sangat kurang. Bila jumlah perlakuan besar, maka ulangan percobaan juga menjadi besar dan menyebabkan biaya mungkin terlalu besar. Biasanya dipakai untuk percobaan dengan perlakuan sebanyak 5-8 faktor. Yang kedua, tidak boleh ada interaksi antara perlakuan dengan baris dan lajur. Dan yang ketiga, menyebabkan adanya sumber keragaman data di luar perlakuan atau yang merupakan dua faktor yang tidak diteliti. Misalnya, dua arah silang metode kerja dan dua arah silang kondisi kesuburan lahan dan sebagainya. Berikut RBSL. Yang pertama, unit-unit percobaan mempunyai kecenderungan keragaman dalam dua arah. Yang kedua, penempatan perlakuan yang akan dicobakan dapat dibuat dalam baris dan kolom. Yang ketiga, baris dan kolom merupakan istilah umum bagi kriteria klasifikasi. Yang keempat, percobaan dengan rancangan RBSL mengharuskan jumlah ulangan sama dengan banyaknya perlakuan yang akan dicobakan. Penempatan perlakuan. 1. Perlakuan yang ditempatkan dalam satu baris atau kolom tidak boleh ada yang sama. 2. Tentukan unit-unit percobaan. 3. Tentukan kelompok unit percobaan sebagai baris. 4. Tentukan kolom unit percobaan sebagai kolom. 5. Tempatkan perlakuan secara acak pada baris pertama. 6. Tempatkan perlakuan secara acak pada baris kedua dengan syarat bahwa perlakuan pada baris kedua ini tidak terdapat perlakuan yang sama pada salah satu kolom. Contoh bagan RBSL. Baris 1 D, A, B, C, E. Baris 2 E, B, A, D, C. Baris 3 A, C, E, B, D. Baris 4 C, E, D, A, B. Baris 5 B, D, E, C, A. Model linear RBSL. YIJK sama dengan nilai pengamatan pada perlakuan ke K, baris ke I, dan kolom ke J.
Mu sama dengan rata-rata umum, beta I sama dengan pengaruh baris ke I, Kj sama dengan pengaruh kolom ke J, pengaruh perlakuan ke K, sigma IJK sama dengan pengaruh galat pengamatan. Tabel data pengaruh lokal kontrol di lapangan. Jumlah TB 5, TB 1, YD 11, YA 12, YB 13, YC 14, YE 15, TB 2, YE 21, YC 22, YA 23, YD 24, YC 25, TB 3, YA 31, YC 32, YE 33, YB 34, YD 35, TB 4, YC 41, YE 42, YD 43, YA 44, YB 45, TB 5, YB 51, YD 52, YC 53, YE 54, YA 55. Total IJK TB1, TL1, TB2, TL2, TB3, TL3, TB4, TL4, TB5, jumlah total 5. Tabel ANOVA. Sumber keragaman baris DB T dikurang 1, JK, JKB, KT, KTB, F hitung KTB per KTG. Kolom DB T dikurang 1, JK, JKK, KT, KTK, F hitung KTK per KTG. Perlakuan DB T dikurang 1, JK, JKP, KT, KTP, F hitung KTP per KTG. Galat dalam DB dalam kurung T dikurang 1 tutup kurung buka kurung T dikurang 2 tutup kurung, JK, JKG, KT, KTG, F hitung KTP per KTG. Total dalam kurung T dikali T tutup kurung dikurang 1 sama dengan JKB tambah JKK tambah JKP tambah JKG. Baik, yang berikutnya tabel data pengaruh perlakuan menurut baris. Teman-teman bisa melihat tabel yang ada di dalam slide. Yang berikut, tabel ANOVA RBSL yang di dalamnya terdapat sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, dan F tabel 5% dan 1%. Yang berikutnya, pengujian hipotesis. Yang pertama, pengaruh baris. Jika F hitung kurang dari FA, derajat baris, dan derajat bebas galat, maka H0 diterima. Tidak ada perbedaan antara baris. Yang kedua, jika F hitung lebih dari FA atau derajat bebas baris, derajat bebas galat, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Yang berikutnya, pengujian hipotesis. Pengaruh kolom. Jika F hitung kurang dari FA atau derajat bebas kolom dan derajat bebas galat, maka H0 diterima. Tidak ada perbedaan antara kolom. Jika F hitung lebih dari FA atau derajat bebas kolom dan derajat bebas galat, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Yang berikut, pengaruh perlakuan. Jika F hitung kurang dari FA, derajat bebas perlakuan dan derajat bebas galat, maka H0 diterima. Tidak ada perbedaan antara perlakuan. Jika F hitung lebih dari FA atau derajat bebas perlakuan dan derajat bebas galat, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Terima kasih.